Ada yang pernah bertanya sama Kak Ihan, Kak Ihan, pilih mana sih, cerita, dongeng, apa kisah? Iya kak, pilih Nana. Untuk menjawab itu, yuk dengarkan ulasan Kak Ihan. Berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada ya. Jumpa lagi sama Kak Ihan, beatbox, dongeng sama siapa? Nyet, nyet ya. Hari ini alhamdulillah Kak Ihan bisa berbagi apa nih? Berarti ada kak. Berbagi apa ya? Share tipis-tipis lah. Iya. Ya. Tentang tadi ada pertanyaan, pilih mana sih Kak Ihan, cerita, dongeng, apa kisah? Iya, pilih Nana. Ya, sebelum dilanjut, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang jangan lupa tombol like-nya dipencet juga. Ditekan. Ya, ditekan. Oke. Di-share juga boleh. Iya boleh ya. Boleh ya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya. Baik, untuk menjawab itu begini teman-teman. Kalau permasalahan memilih atau tidak, mendingan dipilih. Dipilih ya. Dipilih. Jadi gini, cerita itu mempunyai dua bagian. Kok dua bagian? Iya, dua bagian. Tahu nggak? Enggak. Nah, dua bagian. Yang pertama itu cerita fiksi dan non fiksi. Oh, ada dua. Ada dua. Fiksi itu turunannya dongeng, Terus, legenda, terus, mite, terus aja. terus, Udah. Oke. terus. Udah. Udah. Ya udah. Nah, kalau non fiksi turunannya itu kisah, Oh, kisah. kemudian apalagi tuh, sejarah, Sejarah. biografi. Biografi. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi cerita itu belum tentu dongeng, bisa juga Kisah. Nah, kalau dongeng sudah pasti Cerita. Nah, pinter. Monyet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi cerita, dongeng, kisah itu ada beberapa part yang tidak bisa dipisahkan. Oh gitu. Iya, karena tadi kalian bilang kalau dongeng itu udah pasti cerita, kalau cerita belum tentu Dongeng. Nah, gitu singkatnya ya. Terus pilih mana Kak Ihan? Iya, pilih Nana. Tergantung teman-teman mau milih yang mana, kebutuhannya apa. Oh, kebutuhan. Iya dong, kebutuhan. Begini, suatu hari Suatu hari Kak Ihan pernah menemukan anak Kak Ihan tidak mau mandi. Terus, Iya. nah, karena Kak Ihan ini senang dengan metode atau cara berceritanya dongeng ya, materi-materi dongeng banyaknya ya. Maka Kak Ihan menggunakan materi dongeng yang berkenaan tentang binatang yang gak mau mandi. Kambing. Nah, Kak Ihan ceritain tuh dongeng itu kepada anak Kak Ihan. Terus anak Kak Ihan mau mandi. Alhamdulillah. Jadi tergantung materi yang pengen teman-teman bawain dan tujuannya buat apa. Kalau kita mau ngenalin sejarah atau kisah para nabi, ya berarti kita bawain Kisah. Nah, kalau kita mau menanamkan nilai-nilai moral kebaikan, boleh nggak pakai kisah? Bagus. Lebih bagus. Nah, Kalau dongeng? kalau dongeng disesuaikan. Kalau gini, Kak Ihan biasanya bercerita di tempat yang universal. Maksudnya kak? Universal Studio. Bukan Universal Studio. Ah, tadang. Universal tuh maksudnya beragam agama, beragam etnis, beragam apa lagi? Suku ya. Iya. Biasanya kalian bawain cerita dongeng. Oh gitu. Iya, agar bisa diterima sama yang berbeda tadi. Nah, kalau kisah kan lebih kepada sekup anak-anak muslim tuh. Iya benar. Nah, berarti kalian bawain kisah. Begitu teman-teman. Jadi, pilih mana? Kisah, dongeng, atau cerita?
Tergantung. Tergantung. Nah, dan biasanya dongeng yang Kak Ihan bawain juga ini kalau merunut dari kisah lagi. Dari pengertian kan bahwa dongeng itu cerita atau kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dan itu membentuk sebuah imajinasi. Iya. Nah, kalau biasa Kak Ihan yang dongeng yang Kak Ihan bawain, itu kemungkinan bisa terjadi. Kenapa Kak? Nah, iya. Jadi gini, pernah Kak Ihan bercerita atau mendongeng tentang gawai? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, pernah dengar ya. Bahwa anak-anak itu kan di cerita itu anak-anaknya anak-anak lagi satu anak doang loh. Gimana sih Kak Ihan? Ada grogi dengerin kamu. Aku grogi. Iya. Jadi gini, di cerita itu ada seorang anak yang matanya sakit kan? Iya. Gara-gara main Gawai. handphone ya. Nah, dibawa ke rumah sakit. Mungkin nggak ini terjadi sama di kehidupan nyata? Mungkin. Nah, cara nasehatinya pendekatannya, nah, pakai pendekatan cerita agar mudah diterima. Maka dibuatlah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tapi ada nggak sebagian terjadi? Mungkin. Jadi dongeng yang Kak Ihan bawain itu sebenarnya cerita rekaan ya, yang tidak benar-benar terjadi, tapi mungkin terjadi dan Kak Ihan seret ke dalam dunia nyata. Waduh, dalam. Kok dalam sih? Dalam Kak. Dalam, nggak ngerti ya? Enggak. Jadi intinya gini, dongeng yang Kak Ihan bawain tuh bukan bener-bener dongeng yang sifatnya cerita rakyat. Kan nggak benar-benar ada yang benar-benar terjadi kan? Nggak benar-benar terjadi kan? Kayak legenda Gunung Pinang itu apakah dia terbuat dari perahu? Belum tentu. Nah gitu kan. Nah tapi kalau dongeng yang Kak Ihan bawain biasanya itu mungkin terjadi di kehidupan nyata gitu, dengan tokoh yang berbeda. Jadi diseret tuh cerita yang fiksi tadi hampir menyerupai kejadian nyata. Oh gitu. Iya, jadi nggak semuanya dongeng itu tidak baik. Iya. Menurut Kak Ihan ya. Ini terserah menurut teman-teman. Jadi gitu. Jadi dongeng itu hanya istilah saja. Kalau istilah yang apa sih? Yang kebiasaannya itu bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Nah kalau Kak Ihan ya itu lebih menggunakan pendekatan bahwa dongeng itu mengambil sudut pandang orang ketiga ya, yang di dalam cerita tersebut mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Diseret ke dalam sebuah cerita. Diseret sih Kak. dibawa ke dalam cerita gitu ya, sebagai cara untuk menyampaikan sebuah pesan. Begitu. Jadi pilih mana, cerita, dongeng atau kisah? Terserah ya. Tergantung tujuan yang ingin kita sama-sama tetapkan. Wah, gitu kan, semua orang punya tujuan masing-masing ya. Kalau kamu pengen kalau kamu ya pengen anaknya soleh, berarti dongeng apa nih? Dongengin. Bawain apa? Kisah boleh. Dongeng boleh nggak? Boleh. Kan yang penting pesan moralnya. Iya. Pesan moralnya apa sih dalam cerita tadi? Ada Kak? Ya, tergantung ya. Jadi gitu ya. Pilih mana? Tergantung lagi. Tergantung tujuan kita ya. Sekian sharing tipis-tipis yang bisa kalian berikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Iya. Yang pasti kebenaran itu datangnya dari Allah. Salah hilaf datangnya dari Kak Ihan. Salah hoi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah. Dah.